Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره والشر. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تره فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول
عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمات ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري ما للسائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini marilah kita duduk sejenak niat i'tikaf di dalam rumah Allah. Nawaitu lillah, nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, hamba-hamba yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, dengan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga semakin membuat kita, menyemangati kita untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan kepada para sahabat beliau sekalian. Jamaah rahimakumullah, sebuah hadis yang telah saya sampaikan tadi, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis seperti ini. Hadis ini berbicara tentang Islam, berbicara tentang iman, dan berbicara juga tentang ihsan. Di dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini, kita mencoba melihat, mengkaji hadis ini sehingga kita fahami apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan juga nantinya kita faham pentingnya syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Hadis ini Ibnu Umar menyampaikan bahwa dari bapakku, yaitu Umar bin Khattab, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadhi siyab syadidu sawadi sya'ar. Suatu ketika muncul seorang laki-laki yang dia berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan wala ya'rifuhu minna ahad.
rambutnya sangat hitam, tidak ada jejak dari mana dia pergi, dan kami tidak mengenali siapa dia. Tiba-tiba dia langsung datang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu didekatkan dua lututnya dengan lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia letakkan dua tangannya di atas paha Nabi. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahukan aku tentang Islam." Lalu Nabi menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila." Nabi menyampaikan bahwasanya Islam itu engkau menyaksikan, engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa tuqimas salat, engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau tunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan engkau laksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau tunaikan ibadah haji ke Baitullah apabila engkau sanggup melakukan perjalanan ke sana. Qala, dia mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Qala, maka Umar katakan, "Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu." Kami heran, kenapa dia yang bertanya, justru dia yang membenarkannya. Ternyata jamaah sekalian ditanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Beritahukan aku tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Qala sadaqata. Ketika ditanya iman kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, "An tu'mina billahi." Engkau beriman, engkau meyakini akan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikati, dan juga engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan juga engkau meyakini, beriman kepada kitab-kitabnya. Dan engkau meyakini, beriman kepada rasul-rasulnya. Dan engkau beriman kepada akhir, juga engkau meyakini bahwa ada qadar yang baik dan yang buruk. Dia menyatakan, qala sadaqata, engkau benar. Ternyata jamaah sekalian, tidak hanya di situ, ditanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Lalu Nabi mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu, kata Nabi, beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarah.
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Namun apabila engkau tidak sanggup melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Jamaah sekalian, kemudian tidak hanya berhenti di situ, ditanya lagi. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan aku tentang kiamat. Pertanyaan sangat berat. Ditanya tentang kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Indah sekali jawaban Nabi. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan aku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qala an talida amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda sa'ah, tanda-tanda kiamat, antalida rabbatahu, engkau melihat bahwasanya nantinya budak-budak perempuan telah melahirkan majikannya, dan engkau lihat dahulu orang-orang miskin tanpa berbaju beralas kaki, mereka telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Kemudian dia pergi. Qala falabithu maliyan thumma qala li. Kemudian Nabi melihat kepada Umar. Ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Tahukah kamu Umar siapa yang bertanya tadi? Qala, Umar berkata bahwasanya Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fa innahu Jibril. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya dia itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinukum. Dia itu datang mengajari kamu, mengajari agamamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat hadis ini, kalau kita melihat, maka dapat kita fahami di antaranya ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Allah utus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah, berarti ini ada sesuatu yang sangat penting. Yang pertama sekali adalah tentang Islam. Ini harus kita pahami. Islam asal katanya dari lughah Arabiyah. Aslama yuslimu islaman. Ini tasrifnya. Aslama yuslimu islaman. Yang dapat dimaknai adalah kedamaian, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan di sana. Aslama yuslimu islaman. Ini tasrif dalam ilmu saraf. Maka jamaah rahimakumullah, dari hadis ini juga dapat kita pahami bahwa begitu indahnya Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya duduk bersama. Di sini ada sebuah proses pendidikan yang begitu dekatnya antara seorang murid dengan guru atau seorang guru dengan murid. Kenapa sahabat heran ketika melihat ini?
karena tidak sembarangan orang berani langsung datang duduk dekat sekali dengan Rasulullah. Para sahabat saja Pak, itu sangat segan dengan Rasulullah. Apalagi ini seorang laki-laki yang dia berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada jejak atau bekas dari mana dia pergi, langsung duduk dekat dengan Rasulullah. Dia dekatkan kedua lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian dia letakkan dua tangannya di atas paha Nabi. Sahabat tidak berani seperti ini. Inilah kekhususan, keindahan. Lalu kita dapat mengetahui sebagaimana disampaikan ulama. Dari sinilah dapat difahami dalil arkanul Islam, rukun Islam. Pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Di sini dapat kita fahami. Yang kedua, rukun salat, zakat, puasa, haji. Di sini dapat diketahui rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar. Apakah itu baik atau qadar yang buruk? Semua itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita fahami ihsan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala kalau kita fahami Pak, kalau kita mau mengetahui bagaimana hari ini, ternyata juga masih ada orang-orang kita yang belum mengerti begitu faham Pak tentang rukun Islam, belum begitu memahami tentang rukun iman, apalagi ketika berbicara tentang ihsan. Adakah ihsan dalam kita ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah? Ini mungkin bagi orang-orang yang sudah dibukakan basirahnya oleh Allah. Maka kita tidak akan pernah sanggup melihat Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah melihat kita. Yakinlah ketika kita sholat subuh berjamaah di sini, ketika kita duduk sedang mendengarkan tausiah di sini, di rumah Allah ini, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga, ini perlu saya sampaikan Pak, masih banyak orang-orang yang dewasa kalau ditanya rukun iman, jawaban yang paling simpel Pak, jawaban paling simpel Pak. Ini Ibu harus tahu, orang-orang dewasa kalau ditanya sebutkan nama-nama Nabi, sudah lupa. Sebutkan nama-nama malaikat, juga lupa. Ini yang terjadi dalam orang-orang dewasa. Lalu apa pentingnya ini kalimat syahadat? Kalaulah kalimat syahadat ini tidak penting, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak mengirim malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kalimat syahadat itu dianggap tidak penting, lalu untuk apa Allah ciptakan kita di muka bumi ini?
pentingnya dua kalimat syahadat. Pentingnya dua kalimat syahadat yang ini harus kita lazimkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kalimat syahadat ini tidak penting, maka Nabi tidak begitu antusias untuk mengajak paman beliau. Minimal ada 5 pentingnya kalimat syahadat. Yang pertama, madkhal ila Islam, sebagai tempat masuk ke dalam Islam. Yang kedua sebagai ajaran Islam. Yang ketiga sebagai asasul inqilab, sebagai dasar reformasi perubahan dalam diri manusia. Yang keempat sebagai hakikat dakwah Rasul, sebagai hakikat dakwahnya para Rasul. Yang kelima sebagai fadail azimah, sebagai suatu keagungan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kalimat syahadat ini tidak penting, maka Rasulullah tidak meminta kepada pamannya ketika Abi Talib akan menghadapi kematiannya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada paman beliau? Qul la ilaha illallah ushhidu laka biha yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkanlah olehmu wahai paman, la ilaha illallah. Dengan kalimah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah nanti akan menjadi saksi. Nabi sangat sedih melihat akhir-akhir kehidupan Abi Talib paman beliau, maka mengajak untuk masuk Islam. Mengajak untuk masuk Islam. Karena dengan kalimah syahadah Nabi akan dapat membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, lalu bagaimana Allah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu mengajak atau memberikan hidayah kepada sekalipun orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang membuka hidayah itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kepada siapa yang akan diberi petunjuk olehnya. Sedih sekali Rasulullah ketika paman beliau Abi Talib tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menjaga diri kita. Mari sama-sama kita biasakan dalam kehidupan kita apa? Dalam kehidupan kita biasakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang telah bersyahadat la ilaha illallah,
Kata Rasulullah, maka Allah mengharamkan neraka atasnya. Bu, Pak, jemaah sekalian, ini perkara yang sangat penting. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap biasa-biasa saja. Ketika harta-harta mungkin yang kita miliki mungkin tidak akan mampu memberikan manfaat yang banyak pada kita, tapi kalimat la ilaha illallah inilah, kalimat tauhid inilah yang akan benar-benar dapat memberi syafaat bagi kita, dapat menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap para rasul yang diutus untuk menyampaikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka siapa saja yang ingin masuk ke dalam Islam, dia wajib mengucapkan syahadatain. Ini kuncinya. Kalau kita lihat siapa sih lebih banyak pengorbanan dalam Islam, apakah kita atau Abi Thalib? Siapa yang lebih banyak berkorban untuk Rasulullah, apakah kita atau Abi Thalib? Bagaimana dahsyatnya pengorbanan Abi Thalib untuk menjaga Rasulullah, untuk membela Rasulullah, tapi terkendala pada syahadatain, terkendala pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika di akhir hayat Abi Thalib tidak dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, suatu kesedihan bagi Rasulullah. Orang yang sangat membantu perjuangan Islam. Mungkin kalau kita banding dengan kita belum seberapa perjuangan Abi Thalib membela Rasulullah, menjaga Rasulullah, sayangnya pada Rasulullah, begitu risaunya terhadap Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu menjadi orang-orang yang mendekatkan kalimah la ilaha illallah dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya. Terlebih-lebih ketika kita merasa diri kita sudah lemah, ketika kita merasakan diri kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kita la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak kita sembah kecuali Allah, tiada kita berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita mengajak bersama-sama, didiklah anak-anak kita, uji kemampuannya, tanyakan tentang rukun Islam, tanyakan tentang rukun iman. Sayang kalau tidak paham tentang rukun Islam, sayang kalau tidak paham tentang rukun iman, karena ini merupakan fondasi yang sangat penting dalam Islam, karena ini menyangkut akidah kita. Ketika kita tanyakan kadang-kadang kepada orang dewasa siapa nama-nama malaikat, belum lagi kita tanyakan apa tugas malaikat ini, mungkin sepele, padahal itu kan akidah. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini terus kita upayakan agar semua masyarakat kita faham akan Islam, faham akan iman, sehingga benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang terpenting ketika kita faham kalimat syahadat. Insyaallah kita semua kelak akan dikumpulkan di dalam
syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sangat kita harapkan, inilah yang selalu menjadi doa-doa bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua juga nantinya di akhir hidup kita, ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, semua kita dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ada juga Pak, ada juga seorang yang sudah tua, umurnya sudah 100 tahun lebih. Beliau di akhir hidupnya beliau mengucapkan Allahu Akbar. Supaya ini benar-benar dapat kita ucapkan, kuncinya adalah jamaah sekalian, salat jangan tinggalkan. Kunci surga itu ada pada salat. Inti dalam salat itu ada pada kalimat syahadah. Ini sekali lagi saya sampaikan, jangan sepelekan persoalan ini, jaga benar-benar untuk kita, karena apapun hari ini yang kita miliki, kalimat syahadah ini yang sangat penting bagi kita semua. Demikian, semoga ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Semoga ini benar-benar memberi bekas yang terbaik di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita nilai-nilai keislaman. Segala yang lebih hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan milik saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum